Di awal film, diceritakan pasangan pengantin baru yang bernama Rara dan Sutan. Mereka baru saja pulang berbulan madu dan mereka akan pulang kembali ke rumah yang berada di wilayah perkebunan teh di Jawa Tengah. Namun setelah pergi berlibur, anehnya, wajah Sutan tampak seperti orang yang ketakutan. Semenjak mereka pulang, dia kerap kali melihat sosok perempuan bergaun merah yang sangat menyeramkan. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Cerita bermula ketika beberapa bulan yang lalu, pria berdarah Belanda yang bernama William Sounder, yang merupakan ayah kandung Rara, baru saja meninggal dunia. Dan semenjak itu juga, ibunya yang bernama Rahayu ikut menghilang begitu saja. Ada rumor yang mengatakan bahwa Rahayu pergi ke Belanda, ke kampung halaman suaminya. Tapi rumor itu belum bisa dibenarkan, karena tidak ada yang benar-benar tahu di mana keberadaan Rahayu sebenarnya. Rumah dan perkebunan teh ini diwariskan kepada Rara. Dan kini, Rara dan Sutan lagi yang akan bertanggung jawab untuk mengelola perkebunan teh tersebut. Di sisi lain, semenjak kematian ayahnya dan menghilangnya ibunya, tiba-tiba terjadi wabah misterius, di mana hasil panen teh mereka semuanya gagal. Dan karyawan mengatakan, baru kali ini dia merasakan cuaca buruk seperti ini. Lalu ada rumor bahwa para karyawan kerap melihat penampakan sosok hantu kepala terbang yang berkeliaran di malam hari. Bahkan yang paling mengerikan, hantu itu telah membunuh para pegawai saat mereka sedang tertidur. Dan selama Rara dan Sutan berbulan madu, sudah ada beberapa pegawai yang ditemukan tewas. Awalnya, mereka mengira itu bukan perbuatan setan. Sehingga, semua kematian itu pun dirahasiakan oleh Pak Joko, yaitu supir pribadi mereka. Setelah Rara dan Sutan kembali ke rumah, tiba-tiba mereka pun turut diteror saat sedang tertidur lelap. Rara kerap mengalami ketindihan yang membuat Sutan terkejut karena melihat tubuh Rara melayang di atas kasur. Sutan pun mencoba meminta tolong kepada Pak Joko untuk membantunya. Untungnya Pak Joko bisa menyadarkan Rara dari ketindihan. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Selama beberapa hari setelah kejadian kemarin, Rara tetap tidak percaya dengan adanya sosok mistis dan mengira bahwa Sutan hanya berhayal. Sutan pun kerap ketakutan ketika sedang sendirian di rumah itu. Hingga pada saat mereka makan berdua di meja makan. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat bahwa ada kepala buntung di meja makan mereka. Kejadian itu pun cukup membuat Rara sadar jika teror makhluk gaib itu memanglah nyata. Setelah kejadian itu, Sutan mencoba mencari bantuan. Beruntungnya, Sutan memiliki seorang teman dari Malaysia yang merupakan orang pintar yang bernama Yusuf. Kemudian, Sutan meminta agar Yusuf mengusir hantu itu dari rumahnya. Pada saat pertama kali, Yusuf memijakan kaki di rumah itu, dia memang merasakan adanya aura negatif. Lalu, dia pun menuangkan garam pada segelas air dan meletakkannya di kamar mereka. Jika besok gelas itu tetap bersih, maka semuanya aman. Namun, jika besok air itu berubah jadi hitam pekat, maka artinya hantu itu punya niat jahat kepada mereka berdua. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Teror pun semakin menjadi-jadi. Lagi-lagi, Rara mengalami ketindihan saat tidur. Yusuf pun datang kembali ke rumah itu dan ia melihat air yang diletakkan kemarin sudah berwarna hitam pekat. Keadaan pun semakin mencekam karena mereka tahu hantu itu memiliki niat yang jahat. Akhirnya, Yusuf mencoba untuk memanggil sosok hantu itu supaya dia bisa tahu apa maksudnya dia mengganggu keluarga ini. Singkat cerita, Yusuf pun kembali datang ke rumah Sutan. Kemudian, dia melakukan sebuah ritual. Yusuf mengundang makhluk itu untuk datang ke rumah ini. Dan tak lama kemudian, sosok hantu kepala terbang pun datang dengan suara tawa yang menyeramkan. Hantu itu pun menyebut nama Trinil kepada Rara. Lalu,
hantu itu meminta Rara untuk mengembalikan tubuhnya. Saat Rara hendak diserang oleh hantu itu, untungnya Yusuf langsung memegang kepala hantu itu, lalu membacakan mantra yang kemudian melempar kepala si hantu dan seketika menghilang. Disinilah mulai timbul rasa curiga bahwa hantu itu ada kaitannya dengan mereka berdua. Karena hantu itu selalu meneror dan mengatakan ingin meminta tubuhnya dikembalikan. Itu berarti sebelumnya Sultan dan Rara telah menyembunyikan tubuh dari hantu itu. Yusuf yang mulai curiga tentang keberadaan hantu itu langsung menanyakan kepada Rara dan Sultan. Namun mereka tidak mau mengaku. Dan akhirnya Yusuf mendatangi rumah dari nenek Rara yang masih hidup. Kebenaran ilmu hitam, lalu berubah menjadi hantu berkepala buntung dan mencari mangsanya. Sampai hari ini masih sangat terasa betul. Nenek mengatakan hantu kepala terbang itu adalah anak perempuannya yang bernama Rahayu. Ya, Rahayu adalah ibu kandung Rara. Ternyata selama ini Rahayu sudah tewas dan kematiannya dirahasiakan. Dulu Rahayu adalah seorang wanita cantik yang cita-citanya ingin menjadi orang kaya. Suatu hari, dia pun datang ke rumah dukun dan memasang banyak susuk kecantikan. Dan setelah memakai susuk pemikat itu, semua mata laki-laki seketika tertuju kepadanya. Kemudian, dia pun mendekati salah satu saudagar muda dan kaya berkebangsaan Belanda. Dia juga merupakan pemilik kebun teh di Jawa Tengah. Namanya adalah William Sounder, ayahnya Rara. Meskipun Sounder bukan tipe pria idamannya, tapi Rahayu menikahi Sounder karena mengincar harta kekayaannya. Sounder pun terpikat dengan kecantikan Rahayu, dan Rahayu pun berhasil menjadi nyonya besar di rumah itu. Beberapa tahun kemudian, tanpa disangka, Rahayu pun hamil, dan Sounder sangat senang karena akan mempunyai keturunan. Namun, berbeda dengan pemikiran Rahayu, ia justru tidak senang dan berpikir dengan lahirnya anak mereka, maka suatu saat warisan harta akan jatuh kepada anaknya, bukan kepada dirinya. Gilanya, beberapa kali Rahayu mencoba menggugurkan kandungannya dengan meminum beberapa obat berbahaya. Namun, anaknya kuat dan bisa bertahan. Sampailah akhirnya, anak itu lahir ke dunia dengan selamat. Bayi itu berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Rara. Rara tumbuh menjadi anak yang lincah. Sementara Rahayu, walau sudah tua, dia tetap cantik dan senang berdandan. Karena karakter Rara yang lincah, ayahnya kerap menyebutnya sebagai Trinil. Trinil artinya adalah anak yang lincah. Sampai kapanpun, Rahayu tidak akan pernah suka kepada Trinil atau Rara, walaupun dia adalah anaknya sendiri. Karena Rahayu hanya ingin semua harta milik suaminya dan tidak mempedulikan nasib anaknya. Dan teganya, Rahayu beberapa kali mencoba membunuh Trinil kecil. Namun tak tahu mengapa dan bagaimana, Trinil selalu saja selamat. Hingga akhirnya, Trinil alias Rara tumbuh dewasa. Dan Sounder pun akan menyerahkan semua kekayaannya kepada Rara. Salah satunya berupa rumah, tanah, dan perkebunan teh. Hal itu pun tentu membuat Rahayu garam. Akhirnya, Rahayu pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia pun menodongkan pistol ke arah Sounder, lalu memaksanya untuk merubah sertifikat ahli waris. Dari yang semula atas nama Rara menjadi atas nama Rahayu. Rahayu pun mengancam, jika Sounder tidak melakukan hal itu, maka ia tak akan segan akan membunuh Trinil. Sejak saat itu, Sounder sadar jika selama ini Rahayu tidak cinta kepadanya, tapi hanya cinta kepada hartanya. Karena terus kepikiran, akhirnya Sounder jatuh sakit dan hanya bisa terbaring lemah di kasur. Beberapa perawat pun didatangkan ke rumah untuk merawat Pak Sounder dan salah satunya ialah Sultan. Sultan adalah perawat yang menjaga Pak Sounder ketika sedang sakit. Rahayu kembali melancarkan aksi jahatnya, di mana ia mengancam akan menusuk Trinil jika Sounder tidak merubah nama ahli waris yang akan menerimanya. Ayo cepat tanda tangan. Atau kamu mau saya bunuh anak kamu? Mau tidak mau, demi keselamatan Trinil, Sounder pun menandatangani surat tersebut. Kini warisan Sounder sudah pasti akan jatuh ke tangan Rahayu.
Sekarang, hanya tinggal menunggu Sounder meninggal, supaya harta itu bisa segera menjadi milik Rahayu. Rahayu pun melakukan berbagai cara agar Sounder mati secepatnya. Tapi cerdiknya, dia tidak akan membunuh secara langsung. Akhirnya, Rahayu memiliki rencana busuk dan memanfaatkan Sutan yang sedang bekerja menjadi perawat. Sutan diminta untuk menuruti perintah Rahayu. Dan sebagai imbalannya, maka dia akan berikan sebesar 20% dari kekayaan Sounder kepada dirinya. Bagianku, aku berikan untuk kamu. Pada suatu malam, di dalam kamar Sounder, Sutan dan Rahayu melakukan aksi zina. Dan hal itu dilakukan tepat di depan mata Sounder. Hal itu membuat Sounder terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Rahayu sangat senang karena akhirnya Sounder mati dan kini harta itu menjadi miliknya. Namun tak lama kemudian, Trinil pun datang. Trinil datang dan langsung menebas kepala Rahayu menggunakan golok hingga kepalanya buntung dan tergeletak di lantai. Sutan yang terpojok dan ketakutan melihat Rara berdiri sambil memegang kepala buntung itu. Namun Rara tidak akan membunuh Sutan asalkan Sutan menikah dengan dirinya. Semua warisan harta ayahnya yang sebelumnya jatuh kepada Rahayu dan juga Sutan. Tetapi karena Rahayu mati, maka sepenuhnya menjadi milik Sutan. Namun jika Sutan menikah dengan dirinya, maka harta warisan itu dapat menjadi milik Rara. Dan itulah yang diinginkan oleh Rara. Singkat cerita, akhirnya Sutan pun mau menikah dengan Trinil, dan mereka menyembunyikan kejahatannya dengan menguburkan jasad dan kepala Rahayu secara terpisah. Setelah itu, mereka pergi berbulan madu, dan cerita pun kembali seperti di awal film tadi. Akhirnya, rahasia gelap Rara pun terungkap. Dan sekarang, semuanya menjadi masuk akal mengapa hantu kepala terbang alias hantu Rahayu itu kerap meneror mereka berdua. Dan untuk menghentikan teror hantu itu, mereka harus menyatukan kembali tubuh dan kepalanya. Yusuf sangat terkejut mendengar penjelasan dari si nenek. Lalu, ia akan segera bergegas pulang, namun saat akan masuk mobil, tiba-tiba leher Yusuf ditebas oleh Sutan hingga kepalanya buntung. Sutan tidak membiarkan siapapun untuk mengetahui tentang kejahatannya. Ternyata, dari tadi Sutan menguping pembicaraan Yusuf dan nenek dari luar rumah. Akhirnya, dia segera bergegas menuju gudang, lalu akan berusaha menyambungkan tubuh dan kepala Rahayu. Sementara di rumah, Trinil terus diteror oleh hantu kepala terbang. Akan tetapi, karena tubuh dan kepala Rahayu sudah disatukan lagi, akhirnya hantu itu pun menghilang. Singkat cerita, setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan mereka sedikit menjadi lebih tenang. Trinil pun ziarah ke makam ayahnya bersama dengan Sutan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena beberapa hari kemudian, teror hantu kepala terbang kembali dengan wujud yang lebih menyeramkan. Karena ternyata, kalau kepala Ayu disambungkan, kekuatan hantu itu menjadi semakin besar. Teror itu pun mengakibatkan Sutan tewas karena terjatuh dari lantai atas. Hal yang sama hampir dialami Trinil. Saat hantu itu akan membunuh Trinil, untungnya datang Pak Joko bersama Ustadz dan rombongan warga yang mau menolongnya. Mereka pun bersama-sama membacakan ayat kursi, sehingga hantu kepala terbang alias hantu Rahayu berakhir musnah untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai.